Perkenalkan, nama saya Rosmianti Savitri dengan NIM 221140004. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang penilaian dan evaluasi dalam konteks permainan anak di PAUD. Yang pertama, bagaimana pendekatan penilaian berbasis permainan. Yang kedua, bagaimana pemahaman hasil belajar anak melalui permainan. Pendekatan penilaian berbasis permainan. Penilaian berbasis permainan adalah metode penilaian yang menggunakan unsur-unsur permainan atau game untuk mengukur kemajuan, keterampilan, atau pemahaman seseorang terhadap suatu materi atau konsep tertentu. Ini dapat melibatkan penggunaan permainan fisik, permainan papan, permainan video, atau bahkan simulasi interaktif untuk menguji berbagai kemampuan dan pengetahuan. Pendekatan penilaian berbasis permainan juga dapat diterapkan dengan baik di PAUD atau pendidikan anak usia dini untuk membuat pembelajaran lebih menyenangkan dan efektif bagi anak-anak. Berikut adalah beberapa contoh pendekatan penilaian berbasis permainan yang dapat diterapkan di PAUD. Yang pertama, permainan edukatif. Pendidikan dapat menggunakan permainan edukatif yang dirancang khusus untuk anak usia dini, seperti permainan memori, puzzle, atau permainan yang melibatkan gerakan fisik. Dalam permainan ini, anak-anak dapat belajar mengenal huruf, angka, bentuk, warna, dan konsep-konsep dasar lainnya secara interaktif. Yang kedua, permainan kolaboratif. Pendidikan dapat merancang permainan kolaboratif di mana anak-anak bekerja sama dalam kelompok kecil untuk menyelesaikan tugas-tugasnya tertentu. Misalnya, anak-anak dapat bekerja sama untuk membangun sebuah blok bangunan dengan balok-balok kayu atau menyelesaikan puzzle bersama. Guru dapat mengamati kerjasama, komunikasi, dan keterampilan sosial anak-anak selama bermain permainan kolaboratif ini. Yang ketiga, permainan kreatif. Pendidikan dapat mendorong anak-anak untuk berkreasi dan berimajinasi melalui permainan kreatif. Misalnya, anak-anak dapat diminta untuk membuat lukisan atau karya seni lainnya berdasarkan tema tertentu, atau mereka dapat bermain peran sebagai pahlawan super atau binatang favorit mereka. Yang keempat, permainan sensorik. Pendidikan dapat menggunakan permainan sensorik untuk membantu perkembangan sensorik anak-anak, seperti permainan sentuhan, penciuman, pendengaran, dan penglihatan. Misalnya, anak-anak dapat bermain dengan bahan-bahan tekstur yang berbeda, mencoba menebak bau dari bahan-bahan tertentu, atau pendengaran suara-suara alam. Pendekatan penilaian berbasis permainan juga adalah metode penilaian yang menggunakan permainan atau aktivitas berbasis permainan untuk mengevaluasi kemampuan, keterampilan, dan pengetahuan seseorang. Terdapat beberapa pendekatan penilaian berbasis permainan yang umum digunakan dalam konteks pendidikan. Beberapa di antaranya adalah: yang pertama, permainan simulasi. Pendekatan ini melibatkan penggunaan simulasi atau permainan yang mensimulasikan situasi dunia nyata untuk mengevaluasi kemampuan peserta didik dalam menghadapi tantangan dan membuat keputusan. Yang kedua, permainan berbasis tugas. Peserta didik diberikan tugas atau misi tertentu dalam permainan yang harus diselesaikan untuk menunjukkan pemahaman dan keterampilan mereka terkait materi pelajaran yang sedang dipelajari. Yang ketiga, permainan berbasis kompetisi. Peserta didik berkompetisi satu sama lain dalam permainan untuk menunjukkan kemampuan, keterampilan, dan pengetahuan mereka. Permainan kompetitif ini dapat memotivasi peserta didik untuk berusaha lebih keras. Yang keempat, permainan kolaboratif. Peserta didik bekerja sama dalam permainan untuk mencapai tujuan bersama. Pendekatan ini dapat mengukur kemampuan peserta didik dalam
berkolaborasi dan berkomunikasi dengan orang lain. Yang kelima, permainan berbasis keterampilan. Peserta didik diberikan tantangan atau misi dalam permainan yang memerlukan penerapan keterampilan tertentu seperti pemecahan masalah, kreativitas, atau pemikiran kritis. Yang kedua, pemahaman hasil belajar anak melalui permainan. Hasil belajar pada anak melalui permainan menekankan pentingnya peran bermain dalam perkembangan kognitif. Permainan edukatif dirancang untuk memberikan manfaat, pendidikan, dan pengalaman belajar pada anak. Permainan-permainan ini dicirikan oleh fitur-fitur seperti perakitan, pengelompokan, pencocokan, penyusunan, pembentukan, dan banyak lagi. Melalui permainan seperti permainan tradisional dan kegiatan seperti menyortir gambar, kemampuan kognitif anak dapat ditingkatkan sehingga dapat meningkatkan hasil belajar. Penggunaan permainan edukatif telah terbukti efektif dalam meningkatkan keterampilan kognitif anak, seperti berhitung dengan peningkatan yang signifikan terlihat pada nilai belajar siswa. Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam memahami hasil belajar anak melalui permainan antara lain. Yang pertama, kemampuan kognitif, pemahaman konsep-konsep tertentu, kemampuan pemecahan masalah, daya ingat, dan kemampuan berpikir kritis dalam beberapa aspek kognitif yang dapat diamati melalui permainan. Yang kedua, kemampuan motorik. Permainan seringkali melibatkan gerakan fisik, baik halus maupun kasar. Melalui permainan, kita dapat melihat sejauh mana anak telah mengembangkan kemampuan motoriknya. Yang ketiga, kemampuan sosial dan emosional. Permainan juga merupakan kesempatan bagi anak untuk belajar berinteraksi dengan orang lain, mengelola emosi, dan memahami aturan sosial. Pemahaman terhadap kemampuan sosial dan emosional anak juga penting dalam memahami hasil belajar mereka. Keempat, kreativitas dan imajinasi. Permainan seringkali mendorong anak untuk menggunakan imajinasi dan kreativitas mereka. Melalui permainan, kita dapat melihat sejauh mana anak dapat berkreasi dari berimajinasi. Permainan hasil belajar anak melalui permainan dapat diukur melalui berbagai cara, tergantung pada tujuan pembelajaran dan jenis permainan yang digunakan. Beberapa metode untuk mengukur pemahaman hasil belajar anak melalui permainan antara lain. Yang pertama, observasi. Guru atau pengamat dapat mengamati interaksi anak selama bermain untuk melihat sejauh mana mereka memahami konsep atau keterampilan yang sedang dipelajari. Yang kedua, pertanyaan dan diskusi. Guru dapat mengajukan pertanyaan kepada anak-anak selama atau setelah bermain untuk mengukur pemahaman mereka terhadap materi. Yang ketiga, tugas atau misi. Memberikan tugas atau misi tertentu dalam permainan yang harus diselesaikan oleh anak-anak dapat membantu mengukur sejauh mana mereka memahami konsep atau keterampilan yang dipelajari. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Billahi fisabil haq fastabil khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.